Malam semua. Semuanya. Malam. Perkenalkan, nama aku Fatia Azura dari kelas 11 3. Nama aku Nika Dega Jali. Nama aku Saila Farisha Tanjung. Jadi guys, di malam Jumat kali ini, aku, Anjali, sama Sayla bakal ngebahas topik yang horor-horor nih. Kita bakal membawa topik yang sedang hangat di kalangan masyarakat sekarang, yaitu adanya perilisan film baru, yaitu berjudul Denan 2, yang resmi tayang di bioskop di Indonesia mulai tanggal 6 September 2023. Nah, kisahnya Denan 2 ini ternyata menjadi kelanjutan film Denan pada tahun 2018. Kali ini, Denan 2 digarap oleh Michael Caves. Nah, perilisan Denan 2 juga bersamaan dengan usia 10 tahun dari Conjuring Universe yang dimulai dengan film garapan James Wan pada tahun 2013. Nah, ternyata perilisan Denan 2 ini juga menambah panjang dan keterkaitan antar film dalam The Conjuring Universe. Film ini menjadi jembatan dari kemunculan Falak yang keterkaitannya juga dengan demonologis Ed dan Lorraine Warren. Warren. Oke. Ternyata Conjuring ini dia bukan suatu film yang dibuat-buat loh guys. Ternyata dia juga diangkat dari kisah nyata. Oh, ternyata serem juga ya. Jadi Bener banget, serem banget. bener banget. Sampai kita kayak beneran nggak bisa tidur gara-gara film ini. Oke, Benar. kalian penasaran kan timeline timeline dari Conjuring Universe? Kita langsung sikat aja nih. Gimana sih Jelasin aja ceritanya? sih. Nah, jadi itu The Conjuring Universe ini tuh ada 9 film, jadi bukan satu film doang ya. Eh, Nah, awalnya tuh dimulai dari film The Nun. Nah, The Nun hmm, ini rilis pada tahun 2018. Ini tuh awal kemunculannya Falak yang menantinya meneror kehidupan Ed dan Lorraine Warren, tokoh hmm, utamanya. oke. Nah, meski ini berlatar pada 1952, ini tuh aslinya filmnya udah kejadian ratusan tahun lalu. Jadi udah lama ya filmnya. Lama banget. Nah, latarnya itu di sebuah biara terbengkalai di Hungaria. Lokasi itu ratusan tahun lalu adalah puri milik seorang duk yang merupakan pengikut setan. Duk itu pun sempat berusaha memanggil iblis dari neraka untuk datang ke bumi dengan darah manusia yang sengaja dipersembahkan. Saat iblis mau merangsek masuk, pasukan Vatikan berhasil menggagalkannya. Pasukan salib dari Vatikan berhasil mengurung kembali Falak yang merupakan pemimpin di neraka dan mencegahnya masuk ke dunia dengan relikui suci. Namun, serbuan bom dari Perang Dunia II pada 1939 sampai 1945 membuat gerbang itu retak dan sejak saat itu biarawati bergantian berdoa siang malam demi mencegah Falak datang. Hingga ketika biarawati satu persatu jadi korban Falak. Pertama ada Suster Irene, Pastor Burke, dan Frenchy datang untuk mengusut kasus tersebut. Nah, Hmm. gitu tuh film The Nun yang pertama. Nah, lanjutannya itu film kedua, yaitu Annabelle Creation, yang rilis pada tahun 2017. Nah, sebenarnya ini awal kisah dari boneka setan Annabelle yang bakal menghantui pasangan Ed dan Lorraine Warren yang kayak tokoh utama di film sebelumnya yaitu The Oh, Nun. makanya kayak berlanjut gitu ya filmnya ya. Ya, Oke. kasihan banget nih tokoh utamanya kena masalah mulu kayak. Oke. Nah, film ini mengisahkan bagaimana boneka itu dibuat pada 1943 oleh seseorang pembuat boneka untuk anak. Namun, anak mereka meninggal karena kecelakaan. Dalam balutan duka mendalam, si pembuat boneka berusaha memanggil arwah anaknya. Namun nyatanya ia malah mengundang sebuah iblis yang menyamar sebagai anaknya dan masuk ke boneka itu. Nah, singkat cerita, Oh, sama. Annabelle ditemukan pada 1957 pas sekelompok anak-anak panti asuhan yang bangkrut nempatin rumah itu. Nah, mereka nggak sengaja ngebuka segel tempat Annabelle tertidur, dan mereka kayak nggak sengaja ngeganggu gitu. Jadinya Annabelle tuh jadi aktif dan ngecegah siapapun buat mengurungnya dia lagi.
Serem ya tentang boneka Iya. ini. Nah, film selanjutnya itu film yang baru rilis nih, The Nun 2. Baru banget nih rilis. Nah, Selamat dari Falak di Biara Hungaria, Suster Irene dan Frenchie melanjutkan hidup masing-masing. Tapi mereka nggak sadar, Falak itu sebenarnya udah bebas ke dunia sekarang gitu. Hmm. Nah, Falak ini ngelakuin banyak pembunuhan ke sekelompok biarawati dan pastor Katolik pada 1956. Nah, karena kasus itu, Suster Irene ini diminta balik lagi untuk nanganin si Falak ini sama si Vatikannya dan cari tahu motif dari pembunuhan ini tuh apa sih. Nah, dengan dua ini sebenarnya jadi jembatan bagi Falak untuk bertemu dengan pasangan Warren di universe Conjuring ini. Nah, kita lanjut ya guys. Ternyata Falak itu juga menyeramkan ya. Kirain aku dia udah selesai nih, dia udah nggak ada lagi di kehidupan nyata. Ternyata dia masih ada lagi ya di Denan 2. Parah banget emang. Kita lanjut Asik ke ya. Annabelle. Nah, Annabelle ini dia rilis pada tahun 2014. Terus selain Denan 2, film Annabelle 2014 adalah jembatan si boneka setan Annabelle bertemu dengan Ed dan juga Lorraine Warren. Nah, film ini berlatar pada tahun 1967 sampai 1968 saat sepasang calon orang tua berhadapan dengan penjahat yang juga pengikut aliran sesat memilih bunuh diri untuk menghindari polisi. Nah, sebelum tewas akibat bunuh diri, salah satu dari penjahat itu menuliskan simbol ritual dengan darahnya dan darah itu dimasukin ke boneka Annabelle. Makanya Annabelle nih bisa gerak-gerak sendiri karena kayak gitu, karena dia ada ritualnya sendiri biar Annabelle nih bisa gitu lah. Nah, sejak saat itu boneka Annabelle yang sebelumnya sudah pernah dirasuki kembali kemasukan arwah jahat. Namun kali ini jauh lebih kuat. Serem banget ya. Terus kita lanjut ke The Conjuring 2013. The Conjuring 2013 adalah awal dari semesta ini, dari semesta Conjuring Universe. Ditulis oleh Chad dan juga Carrie Wehaves, yang The Conjuring didasarkan pada kisah nyata pengalaman di monolog Ed dan juga Lorraine Warren. Nah, kisah utama dari The Conjuring sebenarnya berlatar pada 1971 saat keluarga Perrin menghadapi teror arwah jahat dari Bathsheba. Namun, sebelum memulai kisah, film ini dibuka dengan Ed dan juga Lorraine yang bertemu pertama kali dengan Annabelle pada 1968. Nah, FYI nih, Ed sama Lorraine ini ternyata pasangan kekasih ya guys. Dia udah nikah dari pertama dia film Conjuring. Jadi ya, so sweet banget. Nantinya, Iya. jadi itu Annabelle ini juga menjadi salah satu pengganggu pasangan Warren yang memerangi Bathsheba. Nah, selain itu, sebelum menangani kasus keluarga Warren, pasangan Warren ini sempat mengisahkan bagaimana mereka menghadapi kasus kerasukan dari seorang pria bernama Maris beberapa tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya Annabelle Comes Home. Nah, Annabelle Comes Home ini dia rilis pada tahun 2019 berlatar setelah Ed dan juga Lorraine memutuskan membawa Annabelle ke rumah mereka untuk diamankan setelah menghadapinya pada 1968. Nah, kalian tahu kan yang Annabelle yang dikunci, yang kayak ditaruh di kayak tempat lemari pajangan. Nah, itu mereka disimpan di situ, yang di gudang di mana Ed sama Lorraine tuh nyimpen-nyimpen segala hal yang bau-bau mistis tuh di situ. Terus, jadi tuh setelah boneka setan Annabelle berada di rumah si Ed sama Lorraine, dia tuh berbagai teror yang tak jarang membahayakan nyawa mereka akibat Annabelle. Jadi kisah Annabelle Comes Home ini sendiri juga terjadi tak jauh dari kejadian di Conjuring yang pertama, yang pada tahun 2013. Namun, adegan klip eksorsisme Maris di film ini memastikan latar Annabelle Comes Home terjadi sesudah dengan 2 dan sebelum The Conjuring 2. Tapi
aku agak anehnya tuh kayak kenapa ya mereka tuh ngeluarin filmnya tuh nggak sesuai urutan gitu, ngerti gak? Nah, ya, ngerti-ngerti. Itu kayak Kayak kenapa ya? ngacak-ngacak kan? Agak ngacak ya. Bener banget. Terus kayak BTW banget nih, gue punya boneka Annabelle di sini. Wah, Wah, udah pindah ke Indonesia nih Annabelle ini. coba tapi ini Wah, katanya sih wah boneka serem banget sih. boneka Annabelle yang kayak the real one. Coba ya, nih aku cari dulu. Oh, Nih guys, Ini, yang di film tuh yang buatan doang gitu ya. iya hmm, kayak yang bentuknya tuh udah kayak dari kayu. Tapi kalau yang kayak boneka dollnya itu kayak gini. Serem ya? Oh my God, gak serem nyangka sih. banget. Gak nyangka kan? Semoga nggak ada apa-apa ya kita Iya, ya. semua kita nggak kenapa-napa Iya, ya. semoga ya. Oke, lanjut ke film selanjutnya. Oke, yang ketujuh ini ada The Curse of La Llorona tahun 2019. Jadi, jujur aku baru denger sih sama film ini. Maaf ya kalau ada fans Conjuring Universe yang mungkin merasa sakit hati gitu ya. Jadi The Curse of La Llorona ini sebenarnya spin-off nih dari semesta The Conjuring. Kisah film ini tidak berkaitan dengan pasangan si Warren tadi, tapi lebih condong ke kisah Annabelle. Nah, cerita dalam The Curse of Lorna ini berlatar pada tahun 1973 saat seorang karyawan Departemen Sosial di Meksiko menyelidiki kasus dengan dugaan siksaan anak, penyiksaan anak. Ih, serem deh. Lalu rupanya saat itu ia berhadapan dengan sikap para ibu yang melindungi anak mereka dari hantu La Llorona yang mengincar anak-anak kecil gitu. Ini mungkin kayak kalau di Indonesia tuh kayak Kayak Kunti ya? genderuwo gitu. Bukan kayak Kunti nggak sih? Wait, ini laptop gue. Oh, udah Oke, dikat ya. lagi bermasalah dikit ya. Tapi kayak larinya ini kayak Miss Ngegelis. Kunti gitu berarti ya, say? Kayaknya Hmm, iya sih. Soalnya kayaknya aku nggak gitu. nonton kan. Iya, oke. Bisa kita tebak Oke, deh. Terus, selanjutnya ada seorang pastor bernama Perez. Kemudian dia menyarankan hal lain dalam memerangi siapa nih namanya? La Llorona. Berkaca pada pengalamannya menghadapi Annabelle 1968. Jadi si Perez ini tuh tadi emang udah pernah di Annabelle juga ya dia. hmm, Wait, oke oke. Nah, terus yang ke-8 ini ada The Conjuring 2 yang nah gue tayang pada nonton tahun ini nih, gue 2016. nonton ini. Oh, oke, oke, oke. Setelah melalui perjalanan panjang, Falak kemudian berhadapan dengan Lorraine Warren saat ia dan suaminya mengusut kasus di keluarga Olson di Inggris pada tahun 1977. Oke, dibatuk dulu ya guys. Di tahun itu, iya betul. The Sedih banget. Conjuring 2 sendiri hingga saat ini masih diyakini sebagai akhir kisah Falak. Seiring dengan Loren yang berhasil menyebut nama iblis itu dan mengirimnya kembali ke neraka. Menurut gue enggak sih. Ini belum akhir gitu. Tahu gue. Ya, Menurut gue. dia Ya muncul kan? lagi ya. Ya kan? Ini buktinya ada Tapi, The Conjuring 3. bener deh. Saya kayaknya ini Oke. beneran kayak the last one Falak bakal muncul deh. Soalnya tuh, Di oh, film. iya di film ini, soalnya tuh yang gue tonton, jadi tuh nanti dia tuh kayak ngerasukin anak kecil, rambutnya pendek, terus dia tuh kayak hampir kayak mau bunuh diri, enggak, kayak jadi tuh Falknya tuh kayak ngesugestiin anak ini buat bunuh diri, buat loncat gitu di depan rumahnya. Nah, tapi kayak di depan rumahnya tuh udah di setting sama Falaknya tuh buat ada pohon terus jatuh terus jadi runcing gitu. Jadi tuh nanti badannya kayak gitu loh. Ah, gila sih. Terus Oh, gue ngerti, ngerti, ngerti. ya, terus Oke. nanti si Ed sama Lorraine ini ke sana, terus tapi nanti tuh pas Ed sama Lorraine nyampe ke rumah anak kecil ini, dia tuh nggak tahu nama nama setannya ini siapa. Nanti si Valaknya ini kayak
pokoknya nanti si Lorraine itu lagi baca kitab, terus nanti dia kayak ngecoret-coret di buku kitabnya tuh kayak VALAK. Jadi kayak, oh namanya Falah gitu. Baru kayak, terus nanti Ed sama Lorraine itu kayak ngebacain kitab kayak go to hell. Terus nanti dia langsung kebakar gitu. Serem juga ya. Oke, Oke, itu teori lanjut. dari lu ya. Tapi kalau menurut gue sih dia masih bakal balik sih. Iya, Namanya setan sih soalnya. iya, mau gimana? Lanjut. Oke, yang terakhir nih ada The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Tahun Jangan dua dikit ribu dua puluh nonton satu. ini. Oke, jadi semesta The Conjuring kemudian berlanjut ke The Devil Made Me Do It yang rilis pada 2021. Film ini didasarkan pada kisah nyata pembunuhan yang disebut karena pelakunya kesurupan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Yang dikenal sebagai kasus The Devil Made Me Do It. Oh, berarti ini tuh, oh my God, ini nyata ya? Iya, jadi tuh dia tuh kayak ada cowok gitu. Cowok kayak udah kuliah gitu lah. Dia tuh dia tuh orangnya baik. Oke. Tapi tiba-tiba pas suatu hari dia pulang, terus dia tuh kayak ngebunuh seseorang gitu. Tapi pas dia udah ngebunuh seseorang tuh kayak kayak aduh, gue habis ngebunuh orang gitu loh. Kayak udah berdarah-darah tapi dia tuh kayak nggak sadar dia habis bunuh diri, habis ngebunuh orang. Terus kayak makanya dia di sini dibilang the devil make me do it. Karena tuh dia bilang kayak ya Wah, itu iblisnya yang kesurupan gitu ngebuat ya. ngebuat gue buat ngebunuh orang. Terus sampai dia di persidangan tuh kayak bilang kayak itu bukan gue tapi iblis. Pokoknya tuh sampai polisinya tuh di situ kayak berdebat gitu kayak mana bisa iblis nyuruh kamu buat ngebunuh orang kayak sampai ada pastor-pastor gitu sampai kayak dukun kayak aktivis gitu ya bisa aja dong kayak ini orang dimasukin iblis buat ngebunuh orang kayak gitu sih. Oke. Ya, jadi dalam film ini tak ada sosok iblis khusus yang ditampilkan malah. Melainkan ulah seorang dukun yang menggunakan sihir hitam. Oh my God. Jadi Gak ada hantu-hantunya gitu di ya di film, film ini ya. Iya berarti iya di katanya film malah lebih ke dibilangnya dukun. ya lebih ke orang yang makainya gitu ya. Ah, Bukan ke orang oke. yang serem-seremnya sih lebih ke orangnya yang duet. Oke, mungkin dari rundown-nya The Conjuring Universe mungkin sampai situ aja sih. Sampai The Conjuring 3 itu. Tapi aku selalu appreciate banget sih sama Conjuring ini kayak mereka nggak pernah gagal buat bikin penontonnya tuh kayak senam jantung gitu loh. Bener sih, setuju-setuju. Kayak selalu kayak, waduh, waduh, kayak tiba-tiba aja kayak jeng gitu kan. Jam, Scare mulu kayak nih ya jam scare film-filmnya. mulu kayak kayak malah kita nonton bukan nonton malah kayak gini-gini mulu. Sayang tiketnya sih. Ya gitu sih. Menurut aku sih ya seru-seru aja sih. Mungkin bisa menjadi suatu inspiration buat perindustrian film Indonesia buat kayak bikin suatu film yang kayak kayak gini. Tapi ada sih satu film yang udah lumayan berhasil. Kalian udah pernah nonton Pengabdi Setan belum? Oh iya, dia udah ada Hmm. berapa ya filmnya? Dua Janur ya? Universe lah Iya, ya. udah dua. Iya, Ngabdi Setan. itu seru sih, lumayan lah. Tapi agak ya agak thriller, bukan thriller sih, agak bukan kayaknya agak sensitif bagi orang-orang. Gitu aja sih Oh. guys, udah Iya sih. malam juga ya. Iya, makin serem nih kalau misalnya kita tetap lanjut ngomongin ini Iya, nih. nanti ada suatu-suatu hal Iya bener-bener. Kak tuh. Uh, Oke, thank you Tapi banget ya. jujur The Apa? Conjuring 3 tuh menarik banget gak sih? The Conjuring 3 Iya, menurut itu gue. menarik banget sih. Kalau aku lebih fokus ke The Conjuring sih, atau enggak Hmm. yang yang lebih menarik tuh The Conjuring, bukan Annabelle dengan. Tapi
kayak somehow The Conjuring nih mirip sama Marvel ya. Kayak dia punya, kalau nanti film ini Bener, bakal nyambung sama ini bakal nyambung sama ini. bener. Udah gitu tahunnya nggak berurutan gitu kan, kayak Iya. Marvel. Nanti kayak kalau Hmm. misalnya kalian langsung nonton ini kayak, ini dari mana orang ini gitu. Bener. Jujur iya. Iya kan? Jujur Berarti iya. kita harus nonton berurut ya dari awal Iya. sampai film ke-9. Iya betul banget. Kalian harus, Setuju, setuju. ya kalau kalian belum nonton 10-10-nya, berarti kalian belum di part of universe Conjuring. Conjuring universe kebalik. Oke. Ya, udah malam nih. Kita sudahkan dulu. Aku Fatia Azura. Iya. Aku Anjali. Aku Sayla. Terima kasih udah Dan nonton podcast kita mengenai Conjuring Universe, Universe Conjuring, nggak tahu kebalik apa gimana. Semoga kalian tertarik untuk nonton The Conjuring. Oh ya, kita juga mau minta maaf kalau misalnya ada beberapa kata yang kita salah ngomongnya karena kita Indonesian ya. Iya. Oke. Tuh. Oke, bye. Hai.